Oke, teman-teman, selamat sore semuanya. Terima kasih sudah datang. Sorry, apa namanya? Pada pertemuan kali ini, pendidikan seksualitas kita akan bahas soal RUU penyiaran ya, gitu. Mungkin teman-teman udah akrab juga dengan RUU ini. Mungkin ada yang baru dengar juga, gitu. Nanti lebih detailnya kita bahas bersama ya dengan Kak Bena dari Remo TV. Kebetulan sudah hadir. Kemudian nanti akan dimoderatori oleh Lena. Lena ini adalah eh, calon anggota suara kita ya, gitu. eh Mungkin sedikit latar belakang ya soal pendidikan seksualitas kita ini. Eh, PSK disingkatnya. PSK ini adalah kegiatan rutin ya di suara kita mungkin sebulan sekali lah gitu. Kita biasanya mengangkat isu-isu yang sedang hangat ataupun yang sedang relevan gitu untuk dibahas. Biasanya kita adakan diskusi kecil-kecilan begini, lalu nanti ada sesi tanya jawab juga di akhir gitu bagi teman-teman yang eh, mungkin punya pertanyaan seputar RUU ini, statusnya sudah bagaimana atau perkembangannya dan lain-lain gitu. Nah, aku sih tanpa berlama-lama lagi ya, teman-teman. Mungkin kita mau langsung ke Lena aja ya untuk membuka acara. Lalu nanti eh, langsung ke Kak Bena gitu. Itu aja. Silakan Lena. Baik, terima kasih Esa. Selamat siang menuju sore semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih banyak pada teman-teman yang telah meluangkan waktunya untuk ikut serta pada pertemuan daring hari ini dalam rangka acara diskusi pendidikan seksualitas kita dengan topik RUU Penyiaran dan Media Alternatif, menilik dampak RUU Penyiaran pada kelompok minoritas gender dan seksualitas. Pada sesi pertemuan kali ini kita akan diskusi terkait revisi RUU penyiaran yang lagi panas-panasnya dan banyak orang sudah tahu, dan ini akan sangat relevan untuk kita semua di sini, kelompok minoritas dan gender dan seksualitas. Sebelum kita mulai acara hari ini, mungkin ada baiknya kita perkenalan diri dulu ya. Mulai dari saya dulu kali ya. Jadi nama saya Lena Tama, selaku moderator acara ini. Saya adalah calon anggota perkumpulan suara kita dan jurnalis kontributor untuk media suara kita. Topik kali ini, oh ya, saya juga domisili dari Jakarta Timur. Jujur topik kali ini ngenas sih untuk saya sebagai jurnalis transgender, karena besar sekali pengaruh RUU penyiaran ini untuk ya pekerjaan orang-orang seperti saya gitu. Mungkin itu dari saya. Selanjutnya kita perkenalan satu-satu peserta ya. Kita mulai dari siapa ya? Oke, kita mulai dari tebak manggil. Ardi dulu deh. Halo, sebentar. Halo. Halo eh Ardi. eh, Halo ada. Ardi. Halo. Videonya tuh nggak bisa ya. Bentar-bentar, guys. Ya, Oke. Halo, nama aku Ardi dari Suara Kita. eh Domisilinya ya, Depok 001. Terima kasih. Selanjutnya aku mau ke Rati Cahyani. Silahkan. Sebelumnya Salah aku ya? lupa menyebutkan tadi. Mungkin perkenalan nama, domisili, dan instansi tempat bekerja atau komunitas kali ya. Oke, selanjutnya siapa? Ardi? Boleh ke Rati, monggo. Oke, Rati silakan Cahyani. Kak Rati. halo. Aku lagi di luar.
Halo semuanya, aku Ratih, domisiliku di Tangerang Selatan. Aku dari Suara Kita. Kasih semuanya. Aku nunjuk juga ya. Iya, Eh, Clarissa deh. Clarissa kalau aku lihat di partisipan. Silakan. oke, silakan Clarissa. Halo Kak, kenalin. Aku Clarissa. Domisiliku sekarang di Depok. Mahasiswa magang di sini. Eh, Oke, apa ya? terima kasih Clarissa. Natasha, Selanjutnya mau nunjuk siapa? Natasha. Oke, Kak Natasha silakan. Ya, halo semuanya, nama aku Natasha, aku mahasiswa magang di Suara Kita. Oke, salam kenal Clarissa. Oke, Clarissa selanjutnya mau nunjuk siapa? Natasha. Maaf. Aduh. Ya, Natasha selanjutnya mau nunjuk siapa? Ineke. Ineke, oke. Silakan Ineke. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ineke, mahasiswi magang dari Suara Kita. Salam kenal semuanya. Salam kenal Ineke. Selanjutnya Ineke tunjuk Kak Olardo. Terima kasih. Siapa? Oke. Olardo. Oke. Silakan Kak Polardo. Oh, halo semuanya, saya Aldo, biasa dipanggil Aldo. Saya lagi di Korea, tidak di Indonesia. Saya calon anggota Suara Kita. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya mau nunjuk siapa, Kak? Joshua. Baik, silakan Kak Joshua perkenalan diri. Ya, halo semuanya, salam kenal. Nama saya Joshua, mahasiswa magang yang ada di Suara Kita. Thank you. Aku mau nunjuk Kak Febri. Oke, selanjutnya Kak Febri. Halo teman-teman, salam kenal semuanya. Aku Febri, tinggalnya di Depok, dari Rumah Jahe. Makasih. Selanjutnya, yang belum? Suha, ya. Kak Suha. Halo. Halo. Halo, Aman. kedengeran. Aman. Oke. Halo, nama saya Suha. Tadi apa ya? Domisili di Domisili Tangerang Selatan. dan komunitas atau instansi. Domisili di Tangerang Selatan dan saya individu. Oh, baik. Terima kasih Kak Suha. Baik, selanjutnya mau nunjuk siapa? Robert Lubis. Baik. Silakan Kak Robert. Iya, halo semuanya. Perkenalkan nama saya Robert Lubis, biasa dipanggil Lubis. Saya dari mahasiswa STP Jakarta, dari Suara Kita. Terima kasih. Terima kasih Kak Robert. Selanjutnya mau nunjuk siapa? Kak Robert, selanjutnya mau nunjuk siapa, Kak? Oh, Billy, siapa ya? Ini Kayaknya Kak Ratih Cahyani.
Sisa Berarti terakhir udah. deh. Sisa terakhir kayaknya Kak Sandi deh. Iya, Udah. Kak Oke. Sandi, Mbak Puji. Oke, baik. Saya maaf. Halo semuanya, kenalin nama aku Antoni Sandi, boleh dipanggil Sandi. Aku dari Surabaya. Aku individu. Baik, terima kasih Kak Sandi. Selanjutnya, mau nunjuk siapa Kak? Tadi siapa yang belum? Kayak ini Tinggal, Andre Wimar kayaknya baru masuk. Coba langsung suruh. iya. Baik Kak Andre, silakan perkenalan dirinya. Halo semuanya, aku Andre Wilmar. Aku juga individu dari individu. Makasih. Baik, terima kasih Kak Andre. Selanjutnya mau nunjuk siapa Kak? Kita terakhir Kak Puji ya. Oh iya betul. Silakan Kak Andre, ada Kak Puji dan ada Wisesa. Kak Esa itu yang ada di perkumpulan suara kita. Silakan. Saya boleh duluan nggak supaya sempat kasih makan Holly sebentar pas dia pulang. Halo, saya Oh boleh, Puji. boleh. Ya, Halo aku Kak Puji, Puji. anggota suara kita. Terima kasih. Sama-sama Kak Puji. Baik. Ya, Oke, aku Esa, aku juga dari Suara Kita. Jadi sedikit informasi teman-teman, di sini ada beberapa teman mahasiswa yang sedang magang di Suara Kita ya, ada 5 orang gitu. Jadi nanti mereka mungkin akan bertanya-tanya. Terima kasih. oke. Terima kasih Kak Esa. Nah, kemudian yang belum perkenalan ada kedatangan tamu pembicara spesial hari ini, yaitu Kak Bena Girisia atau Kak Bena. Beliau bekerja di Remo TV sejak tahun 2019 dan saat ini menjabat sebagai manajer advokasi dan partnership untuk representasi kelompok-kelompok minoritas. Halo Kak Bena. Halo Kak Lena, halo teman-teman, salam kenal semuanya. Terima kasih sudah kita kenalan satu-satu. Aku jadi merasa kita lebih intimate sih diskusinya. Oke, terima kasih Kak Bena. Oke, maaf ya masih gugup-gugup. Ini moderasi pertama saya, perdana. Semangat. Oke, terima kasih Kak Bena. Baik, mungkin kita langsung masuk saja ke materi diskusi hari ini ya Kak Bena. Oke. Waktu dan tempat dipersilakan. Sip, aku izin ini ya, share screen. Berarti aku di share screen-nya nih. Thank you. Sip. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Semoga suaraku jelas ya. Maaf banget kalau misalnya suaranya agak-agak ada background. Aku cukup beruntung diundang oleh teman-teman suara kita karena lagi-lagi aku punya ruang untuk menyuarakan penolakan atau kenapa sih sebenarnya RUU penyiaran ini perlu ditolak bareng-bareng gitu, bukan cuma sama teman-teman jurnalis gitu yang seperti sekarang ramai gitu, tapi justru oleh masyarakat sipil yang lebih luas gitu, terutama ya teman-teman dari teman-teman komunitas gitu, komunitas teman-teman LGBT atau bahkan isu-isu perempuan juga akan sangat terbatas gitu dari RUU penyiaran ini. Nah, aku ingin membukanya dengan kenapa sih sebenarnya atau alasan utama apa sih sebenarnya RUU penyiaran ini layak kita tolak. Pertama, sebagai draft RUU, statusnya adalah draft RUU, jadi draft RUU itu adalah masih draft, memang belum disahkan sebagai rancangan undang-undang. Jadi memang penyusunannya masih sangat dasar sekali. Tapi di level tersebut, ternyata draft tersebut digarapnya secara kilat dan diam-diam. Makanya Remo TV baru tahu ada draft tersebut, draft yang versi Oktober 2023, itu di Maret 2024 kemarin, di bulan Maret. Nah, tentu transparansinya sangat buruk gitu, karena berarti dari awal ya memang tidak ada pelibatan
pelibatan stakeholder gitu, baik orang-orang yang atau CSO yang ada di isu penyiaran maupun ya apa namanya masyarakat sipil gitu secara umum. Nah, proses penyusunannya tadi juga nggak melibatkan lah kita semua, dan itu adalah masalah yang sangat mendasar gitu. Itu alasan kedua kenapa RUU ini layak ditolak. Ketiga, karena nafas penyiaran RUU penyiaran ini sebenarnya adalah ingin memperluas definisi penyiaran yang tadinya cuma di TV, sekarang sekarang adalah juga akan mengawasi platform digital. Nanti aku akan jelasin lebih detail. Sayangnya nih orang-orang yang akan mengatur itu justru menerapkan logika sebagaimana mereka melakukan pengawasan atau regulasi berdasarkan media konvensional. Jadi bagaimana mereka mengatur TV, itulah cara mereka untuk mengatur layanan-layanan streaming teman-teman, baik Netflix, video, dan lain-lain. Jadi mereka menerapkan logika pengawasan yang sangat jadul dan tidak sesuai dengan apa namanya sifat atau teknologinya itu sendiri gitu. Dan model pengawasan itu ujung-ujungnya adalah penyensoran. Makanya RUU penyiaran ini bukan cuma apa namanya melakukan penyensoran ke kebebasan pers, tapi juga betapa ekspresi dan kreativitas teman-teman di ruang digital nanti akan dihambat. Aku akan detail bagaimana itu proses, kenapa bisa menghambat dan apa yang bisa menghambat efek ekspresi dan kreativitas kita. Boleh dilanjut PPT-nya? Ya. Nah, perubahan mendasar dari RUU penyiaran ini adalah dari definisinya dulu, teman-teman. Kalau di Undang-Undang Penyiaran yang kita punya di tahun 2002, di tahun 2002 itu definisi penyiarannya sangat terbatas pada apa namanya penyiaran dengan teknologi apa namanya spektrum frekuensi radio, yang mana yang punya hanya TV dan radio. Makanya dibilang di sini dapat diterima secara serentak dan bersamaan. Jadi Undang-Undang Penyiaran 2002 itu hanya mengatur yang seperti itu. Sementara di definisi di draft RUU yang terbaru ini, versi terbaru ini, mereka pengen memperluas itu menjadi bukan cuma tadi media TV dan radio atau yang konvensional, tapi pengen mengarah ke internet. Makanya mereka bilang apa namanya yang menggunakan terestrial itu adalah apa namanya gelombang frekuensi radio yang digunakan di TV atau di radio, dan juga internet atau sistem transmisi lainnya. Dan yang aku blok ini sifatnya adalah dapat diterima secara bersamaan dan atau dapat diakses kembali. Perbedaannya adalah kalau teman-teman nonton TV, teman-teman ada di depan TV, teman-teman akan hanya mengkonsumsi apa yang disuguhkan oleh TV, oleh stasiun-stasiun TV. Dan menonton di jam yang sama. Kalau misalnya di jam 10 di rumah aku nonton kepagian. Jam 7 aku nonton SpongeBob gitu di rumah. Nanti teman-teman di TV, teman-teman juga akan menonton SpongeBob gitu di jam sesuai dengan daerah masing-masing ya gitu. Tapi kurang lebih sama gitu. Nah, kalau di depan teknologi internet ataupun di depan platform digital, sifatnya nggak seperti itu, karena kita bisa menonton jutaan satu konten dari jutaan konten, dan bahkan tayangan yang 5-10 tahun lalu gitu. Jadi memang secara apa ya kebiasaan itu juga ada perbedaan kan, artinya kalau di depan platform digital kita bisa bebas memilih, agensi kita sebagai user itu lebih besar dibanding kita di depan TV gitu. Nah, mereka mau masuk ke situ teman-teman. Definisi penyiaran ini akan bukan cuma tadi media konvensional, tapi ke platform ke internet. Nah, perubahan dasar itu sebenarnya implikasi banyak banget, dari apa yang akan mereka awasin, atau siapa subjek hukumnya, terus konten seperti apa yang akan mereka awasi gitu, dan siapa yang akan mengawasi gitu. Nah, aku mau ini ditolong di next. Nah, tadi udah kita bahas ya bareng-bareng. Mereka mau masuk ke internet. So, di internet itu kan luas banget gitu. Ada banyak model, ada banyak platform. Nah, di sini pertanyaan adalah jenis penyiaran apa sih yang pengen mereka atur?
kalau di dalam Undang-Undang Penyiaran versi 2002 tadi, lembaga penyiaran sebenarnya ada 4. Kayak yang teman-teman baca di kiri, di pasal 13 tuh ada jenis lembaga penyiaran, ada yang publik, atau kayak TVRI gitu, atau yang swasta, yang kayak Trans TV, atau yang berbayar, ataupun yang lembaga komunitas gitu. Nah, di draft yang baru ini ada teman-teman, tetap ini tuh 4 itu tetap ada. Cuma yang mengherankan adalah mereka menambahkan 2 subjek hukum baru, yaitu platform digital penyiaran dan penyelenggara platform digital penyiaran. Bedanya apa? Sebenarnya kalau di platform digital itu berdasarkan definisi yang lagi-lagi ini definisinya sangat luas, sangat wagu, dan apa batasannya? Karena di dalam internet teknologi yang digunakan mereka juga berbeda gitu. Maksudnya cara kerja mereka juga berbeda gitu. Cara kerja YouTube sama cara kerja platform streaming kan beda ya. Netflix beda gitu. Nggak semua orang bisa upload konten di Netflix, tapi semua orang bisa upload konten mereka di YouTube. Itu aja udah beda gitu. Nah, jadi memang nggak begitu jelas dari definisi ini. Siapa sih sebenarnya atau platform digital kayak apa yang diarahkan gitu? Apakah yang tadi over the top OTT kayak layanan-layanan streaming Netflix, HBO, atau kalau di level lokal ada video ya video.com gitu, atau user generated content. User generated content itu platform yang memang secara konten-kontennya diproduksi oleh si tiap user itu, kayak media sosial, TikTok, Instagram, YouTube gitu. Nah, dalam definisi itu dua jenis platform ini nggak ada sebenarnya. Jadi memang kita hanya ngebacanya, oh apakah ini sebenarnya yang dimaksud gitu. Lanjut, boleh? Nah, kita ngebacanya dari mana? Dari lihat konten apa sih sebenarnya mereka atur. Nah, itu kan berarti artinya ngomongin ruang lingkup ya. Di lembaga penyiaran yang tadi 4 jenis yang lebih mengarah ke media konvensional, mereka nyebutnya isi siaran. Isi siaran ya itu tayangan-tayangan yang ada di TV itu teman-teman, itu isi siaran. Nah, di yang versi internet atau yang di platform digital penyiaran itu disebutnya konten siaran. Konten siaran apa yang teman-teman tonton di platform itu, singkatnya kayak gitu. Perbedaannya nggak ada sebenarnya, hanya secara definisi mungkin kalau di bahasa internet disebutnya bukan isi tapi konten gitu kan. Kita lazim dengernya dari konten gitu. Nah, specifically di pasal 34B dan 34H itu disebut tuh ruang lingkupnya apa? Di platform digital konten yang kayak apa sih yang diatur? Adalah siaran atau konten yang muatannya adalah suara dan atau suara gambar. Jadi kalau teman-teman dengerin podcast itu bakal kena tuh. Terus juga podcast yang audio kayak di Spotify gitu ya, itu akan kena. Kemudian siaran dan gambar. Siapa aja sebenarnya yang punya siaran dan gambar ini? Ya itu tadi OTT, UGC itu produksiannya semuanya konten-kontennya ya konten-konten audiovisual kan, siaran suara dan gambar kan gitu. Jadi memang arahnya, oh berarti yang mereka mau arah ini ke sini. Meskipun secara tekstual mereka nggak menyebutkan gitu siapa yang mereka atur, dan itu adalah salah satu kelemahan dari draft ini. Boleh dilanjut? Nah, ini implikasi dari betapa mereka ingin masuk ke ruang digital kita tapi pakai logika pengawasan mereka seperti sebagaimana mereka mengatur TV. Ini aku membagi dengan orang yang kewajiban dari orang yang akan diawasi, atau bukan orang ya, subjek hukum yang akan diawasi dan orang yang akan mengawasi. Artinya platform digital versus KPI. Ini adalah kewajiban-kewajiban mereka. Kalau di platform digital, sebutlah tadi OTT dan UGC, mereka punya kewajiban untuk memverifikasi konten. Memverifikasi konten dulu untuk bisa terbit, untuk bisa nerima license bahwa mereka layak terbit. Yang mana itu sebenarnya sangat seperti film kan. Dan kemana untuk mereka verifikasinya, yaitu ke KPI. Lembaga yang selama ini kita tahu dan kita kenal mengawasi TV, mengawasi frekuensi publik kita, yang mana mereka sangat tidak
sangat tidak kompatibel gitu untuk sangat tidak kapabel untuk melakukan pengawasan gitu. Mereka seringkali melakukan pengaturan yang homofobik sampai ekspresi-ekspresi LGBT itu secara jelas dilarang di TV untuk tampil gitu. Nah, orang-orang seperti itu yang akan menguasai ruang digital kita. Jadi kebayang lah nanti hasilnya akan kayak apa. Nah, bagi KPI mereka punya kewajiban untuk mengeluarkan tanda lulus kelayakan isi siaran. Seperti itu. Karena draftnya tidak menyentuh secara detail sebenarnya mereka mau ngawasin yang seperti apa, apakah platform streaming kayak tadi OTT atau YouTube, maka kalau mereka ternyata YouTube definisi UGC itu masuk dalam definisi, setiap content creator yang akan mengunggah kontennya di YouTube itu akan melalui fase verifikasi, yang mana itu sangat tidak mungkin kalau menurutku ya secara teknologi gitu. Orang mau upload konten tapi harus ke KPI dulu untuk diverifikasi. Seberapa besar sih sebenarnya resource yang KPI punya bahkan gitu. Kalaupun memang arahnya atau ideal pengaturannya adalah seperti itu gitu. Apakah iya mereka sanggup gitu? Toh mereka ngawasin TV kita selama ini juga nggak becus kok. Makanya mereka juga nggak jelas bagaimana proses verifikasi itu akan berlangsung. Bagaimana orang-orang yang bisa secara bebas, secara logika untuk langsung mengupload kontennya via YouTube, terus ngapain harus verifikasi dulu ke KPI gitu. Orang secara teknologi memungkinkan kok gitu. Jadi kayak banyak bolongnya gitu di regulasi ini karena mereka sendiri juga nggak jelas apa yang mau diatur. Jadinya pembacaan kita kan bahkan bisa sampai ke level itu gitu. Nah, selanjutnya ada di pasal 50 untuk proses KPI punya hak atau kewajiban untuk menindaklanjuti aduan dari setiap orang. Yang tadi aku bilang, ketika secara teknologi itu dimungkinkan untuk orang bisa mengunggah kontennya sendiri tanpa harus melalui verifikasi KPI, lalu ngapain orang melakukan proses verifikasi itu gitu ke KPI. Terus nanti ketika ada konten yang diadukan oleh pihak lain gitu, siapa yang punya salah gitu? Ini kesalahan siapa? Akuntabilitas siapa yang bisa kita tunjuk gitu? Karena apakah KPI yang kita nilai lalai atau gagal melakukan sebutlah pengawasan itu, atau siapa? Atau konten creator yang salah karena konten creator nggak ngelaporin gitu, nggak melakukan verifikasi. Tapi kan masalahnya itu dimungkinkan karena memang teknologinya memungkinkan untuk itu. Terus mengapa orang harus melakukan verifikasi kalau dia bisa mengupload sebagaimana business as usual mereka biasa saat ini mengupload gitu. Jadi memang ini juga tidak ada mekanisme check and balance dan akuntabilitas untuk KPI, untuk orang yang akan atau untuk badan yang akan mengawasi dan memiliki kewenangan sebesar itu untuk mengawasi ruang digital kita. Boleh lanjut? Belum dilanjut. Nah, oke. Nah, ini sebenarnya aku menyinggung sedikit aja. Enggak sih sebenarnya. Mungkin teman-teman udah banyak sih ya ngebahas betapa kalau nanti RUU penyiaran akan sah, ini sangat berlawanan dengan undang-undang pers. Makanya KPI itu perannya jadi kayak dewan pers basically. Dari mulai menyelesaikan sengketa jurnalistik, tapi khusus di bidang penyiaran. Padahal sebenarnya undang-undang pers sudah mencanangkan peran tersebut ke Dewan Pers gitu, lembaga atau badan yang secara mandiri ditunjuk gitu oleh Undang-Undang Pers untuk mengatur jalannya ekosistem jurnalistik kita gitu. Itu ada di pasal 88A. Kemudian di pasal 42 muatan jurnalistik dalam isi lembaga penyiaran harus sesuai dengan P3 dan SIS. P3 dan SIS itu semacam standar isi siaran. Apa aja yang dilarang, apa yang diperbolehkan. Nanti aku akan kasih lihat gambarannya. Terus menyelesaikan sengketa juga seperti tadi. Ketiga, yang paling membahayakan adalah penayangan eksklusif jurnalistik investigasi.
Jadi apapun isinya, baik itu yang dilarang di SIS atau tidak, ketika itu adalah kerja investigatif, itu tidak boleh tayang. Dan memang sudah nggak akan lolos verifikasi. Biasanya konten-konten jurnalistik yang investigatif, mereka akan mencap itu adalah mereka akan memberikan branding bahwa itu adalah konten investigasi, dan memang kerasa gitu ketika itu adalah kerja investigasi, kita semua bisa merasakan bahwa iya itu informasinya sangat dalam dan tidak hanya di level permukaan dan lainnya. Itu yang nggak akan boleh dilarang. Jadi Dewan Pers bukan cuma tadi jadi kayak semacam lembaga sensor film, kedua dia juga akan jadi Dewan Pers. Jadi bayangin begitu besarnya kewenangan dia sampai dia melahap 2 peran lembaga. Boleh dilanjut? Ya, ini lanjutan kewenangan KPI untuk ngebuat aturan atau ngawasin dan ngeberi sanksi. Dan tadi kita udah jelasin, kita udah ngomongin bahwa KPI punya peran itu. Tapi yang paling mengherankan lagi adalah ketika mereka mau nyusun aturan turunan, biasanya tuh undang-undangan punya aturan turunan gitu. Dan untuk mensosialisasikan dan bahkan untuk memberikan sanksi itu, undang-undang ini hanya mewajibkan KPI untuk berkonsultasi ke DPR. Jadi bayangin KPI itu anggota-anggota komisioner itu dipilih oleh DPR. Sementara untuk mereka bekerja untuk mengimplementasikan undang-undang ini, mereka hanya diwajibkan untuk konsultasi ke orang yang memilih mereka, ke lembaga yang memilih mereka. Jadi nggak ada ruang teman-teman untuk CSO oleh masyarakat sipil, NGO yang bukan cuma fokus di isu penyiaran, tapi juga isu-isu kebebasan sipil, kebebasan ekspresi. Itu nggak ada ruang untuk memberikan ekspertisnya, pandangannya ke praktik pengawasan yang akan dilakukan oleh KPI. Boleh dilanjut? Ini tadi yang aku bilang, standar isi siaran. Dari poin A sampai K di dalam pasal 50B itu, semuanya itu sangat abu-abu, tidak ada nilai objektifnya, nggak jelas arahnya mau apa, dan sangat diskriminatif. Teman-teman bisa lihat di poin G betapa mereka secara jelas, mereka mungkin agak lebih pintar sekarang bisa menuliskan lesbian, homoseksual, biseksual, dan transgender gitu secara jelas bahwa ekspresi yang mereka sebutkan itu nggak boleh tampil atau nggak boleh ada di baik di media konvensional yang sudah ada maupun di platform-platform digital yang mereka maksud, apapun itu tadi, mau yang OTT kah, mau yang UGC, itu nggak boleh tampil. Dan masalahnya adalah selain itu memang sangat-sangat diskriminatif, bagaimana cara mereka menentukan atau melihat atau menjatuhkan pada orang-orang yang mereka sebut itu sebagai lesbian, homoseksual, biseksual, dan transgender? Apakah hanya karena ekspresi gender yang berbeda berarti orang itu tersebut adalah bagian atau sebutlah lesbian atau teman-teman transgender segala macam gitu? Akan banyak praktik aku nggak kebayang, mungkin praktik-praktik pemaksaan. Kita bisa diskusi lebih lanjut gitu soal ini apa saja yang mungkin, tapi mungkin kalau dilihat dari sekarang ya akan ada banyak tuduhan, pemaksaan come out dan lain-lain untuk membuktikan bahwa apa yang disebut KPI ini benar, bahwa mereka adalah orang-orang yang mengisi itu adalah bagian dari yang mereka sebut sebagai lesbian, homoseksual, biseksual, dan transgender gitu. Plus di poin-poin yang lainnya itu juga sangat abu-abu gitu. Ketika teman-teman boleh lihat di K gitu, konten siaran yang mengandung berita bohong, fitnah, penghinaan, pencemaran nama baik. Poin pencemaran nama baik itu kita udah sering banget lihat lah betapa undang-undang ITE kita justru aktif digunakan untuk jadi tameng tameng orang yang merasa namanya dicemarkan, dan seringkali itu adalah pejabat dan lain-lain yang menggunakan pasal itu gitu. Dan kita juga tahu betapa institusi Polri
justru juga sering mencap sebuah informasi sebagai informasi yang hoax, informasi berita bohong. Jadi kalau dilihat dari praktik itu akan potensial besar banget gitu untuk disalahgunakan karena memang abu-abu gitu. Kayak misalnya di sini ngomongin narkotika, isi dan siaran konten siaran terkait narkotika, psikotropika, zat adiktif, alkohol dan perjudian itu nggak boleh itu nggak boleh tampil. Nah sebenarnya kan konten itu kan selalu banyak jenis ya. Ada yang memang ya ada yang pemberitaan. Pemberitaan itu kan juga ujung-ujungnya adalah edukatif. Ada yang memang langsung secara sifat itu adalah edukasi gitu. Edukasi untuk edukasi bahayanya narkotika dan lain-lain. Atau justru bukan cuma itu gitu, tapi liputan-liputan terkait apa namanya perjudian atau bahkan betapa penuhnya sel kita oleh orang-orang yang dikasuskan melalui kasus-kasus narkotika. Nah, itu tuh nggak jelas apa namanya konten seperti apa sih sebenarnya yang mereka sasar gitu ya, nggak boleh tampil, nggak boleh ada gitu. Termasuk pada poin aksi kekerasan dan atau korban kekerasan. Maksudnya apa? Kita nggak tahu gitu. Apakah berarti memberitakan kekerasan seksual yang ada menunjukkan korbannya tapi bukan yang eksploitatif itu juga nggak dibolehkan, atau bahkan sama sekali nggak boleh menunjukkan pemberitaan yang atau apapun itu yang menunjukkan aksi dan atau korban kekerasan gitu. Kalau ngomongin dari perspektif industri film aja misalnya. Kalau ngomongin industri film, ya film action udah nggak akan boleh lolos kalau gitu, kalau definisinya kayak gitu. Terus film-film horor di poin F juga nggak boleh lolos kalau gitu. Apa namanya nggak boleh, nggak ada gitu, nggak ada yang bisa. Terus apa lagi? Di yang supranatural juga nggak boleh, apa namanya nggak bisa. Jadi ini sangat membatasi dan rasa-rasanya film seperti apa sih yang bisa kita tonton? Ya film yang nggak ada. Terus ada ini apa namanya di poin D itu suatu profesi atau tokoh yang memiliki perilaku atau gaya hidup negatif yang berpotensi ditiru oleh masyarakat. Jadi film tuh nggak boleh ada ininya apa namanya aktor yang antagonisnya, ya ceritanya nggak berkembang lah gitu maksudnya. Jadi secara perspektif industri aja ini semua sudah membatasi dan sangat mengekang gitu. Dan tidak bikin industrinya itu berkembang sama sekali karena pelarangan yang sangat banyak dan sangat wagu untuk diimplementasikan. Dan siapa yang wajib mematuhi ini? Pertama tadi lembaga penyiaran yang aku bilang 4 jenis itu. Kedua platform digital atau si penyelenggara platform digital. Jadi kalau misalnya Netflix, ya yang harus mematuhi itu adalah perusahaan di balik itu. Aku lupa perusahaan di balik itu. Iya Netflix gitu. Atau kalau YouTube, perusahaan di balik itu ya Google. Jadi mereka wajib mematuhi ini semua gitu. Apa yang mereka sebut sebagai apa namanya subjek hukum platform digital gitu. Nah, bukan cuma mereka, artinya sebenarnya secara tekstual atau secara apa namanya implisit itu juga menyerang konten-konten creator atau influencer atau ya orang-orang yang memproduksi, karena kan sebenarnya kayak tadi aku udah jelasin nggak semua orang bisa upload konten di Netflix, tapi semua orang bisa upload konten di YouTube kalau memang mereka nyasarnya ke UGC ya gitu, atau TikTok atau IG gitu. Ketika semua orang bisa mengupload kontennya di platform seperti itu, artinya dia di sini bilang di pasal 50A SIS ini wajib dipatuhi juga oleh pengisi siaran. Ini sebenarnya kalau bahasa lebih teknis dan sesuai dengan era internet itu sebenarnya mereka mau bilang influencer atau content creator gitu. Jadi orang-orang yang in-frame, orang-orang yang bikin konten di balik itu juga mereka juga harus mematuhi ini semua. Boleh next?
ini mungkin ini relevan untuk teman-teman yang di daerah sih sebenarnya, terutama bukan cuma di daerah tapi di ekosistem informasi dan media kita kan sebenarnya banyak di Jawa sebenarnya kan, sangat Jawa sentris gitu. Yang aku blok merah ini sebenarnya adalah pasal-pasal atau turunan atau poin-poin yang memaksa pengusaha-pengusaha pemilik frekuensi publik kita seperti siapa namanya pemilik Surya Paloh misalnya, sebutlah Surya Paloh punya Metro TV gitu. Nah, dia tuh dibatasi teman-teman untuk hanya punya satu jaringan atau punya satu stasiun TV atau media gitu. Misalnya dia punya Metro TV, lalu media online dia hanya boleh satu gitu. Nanti mereka nggak bisa boleh lagi memiliki yang lain gitu, karena ruang atau frekuensi publik yang biasa frekuensi gelombang radio yang digunakan oleh TV bisa memancar itu terbatas. Itu adalah sumber daya terbatas. Makanya negara memang wajib masuk untuk mengatur sumber daya itu untuk memastikan keadilan ekonomi dan mencegah monopoli kepemilikan. Sayangnya di RUU yang baru pengaturan serigid itu yang secara jelas membatasi kepemilikan itu dihapuskan. Jadi memang RUU penyiaran ini memang tidak berprinsip, mereka nggak punya prinsip keadilan ekonomi dan memang melanggengkan atau memperbolehkan secara regulasi untuk pengusaha-pengusaha itu menguasai frekuensi kita kalau di media konvensional. Boleh dilanjut? Ini tadi masih lanjutan, sebenarnya masih lanjutan seperti tadi. Tadi pembatasan kepemilikan diatur lebih lanjut gitu di pasal 18. Jadi kalau kepemilikan silang atau lembaga penyiaran swasta yang menyelenggarakan radio dan TV itu dibatasi gitu kepemilikannya, termasuk di sistem siaran jaringan. Sebenarnya sistem siaran jaringan ini lebih kayak untuk memastikan konten-konten lokal tuh ada di TV-TV di stasiun lokal gitu. Makanya di sini dibilang lembaga penyiaran itu yang swasta hanya bisa menyelenggarakan satu siaran dengan satu saluran di satu cakupan wilayah siaran gitu. Kalau dia TV nasional ya berarti ya mereka memang bisa secara nasional gitu bersiaran gitu. Tapi di TV lokal mereka hanya bisa di satu lokal daerah siaran tersebut gitu. Sayangnya di RUU penyiaran yang baru itu tidak diatur dengan rigid. Jadi banyak lubang yang memungkinkan orang-orang pengusaha-pengusaha ini mendominasi informasi kita, mendominasi hiburan kita gitu. Kurang lebih gitu sih di poin ini. Boleh dilanjut? Nah, ini adalah pasal-pasal yang secara jelas melarang ekspresi LGBT atau yang mereka sebut tadi lesbian, homoseksual, biseksual, transgender gitu. RUU ini tuh punya prinsip yang sebenarnya sangat progresif ya, maksudnya enggak sangat progresif, tapi prinsipnya dibangun berdasarkan kebebasan berekspresi, kreativitas, tanggung jawab, keberagaman, dan adaptasi teknologi. Jadi bayangin mereka punya pikiran seperti itu, tapi ketika mereka bikin aturan, mereka menghasilkan 4 pasal yang secara jelas melarang ekspresi-ekspresi yang sangat beragam ini gitu, yang berbeda dari apa yang mereka yakini sebagai sesuatu yang lazim, normal, benar dan lain-lain gitu. Mereka bahkan secara jelas gitu di poin pasal 50H RUU ini untuk melakukan perlindungan terhadap bukan cuma anak-anak dan remaja dan perempuan gitu, tapi juga kelompok masyarakat minoritas. Sementara di aturannya mereka mendiskriminasi apa yang masuk sebagai masyarakat atau kelompok yang minoritas gitu, seperti teman-teman LGBT. Jadi memang ini regulasinya berlawanan banget gitu. Iya,
Lo sadar prinsipnya seperti itu, tapi ketika di aturannya di pasal-pasalnya lo diskriminatif mampus. Lo maunya apa sih sebenarnya? Dan ruang digital adalah ruang-ruang yang menjadi ruang, bukan cuma jadi ruang alternatif ya bagi teman-teman kita. Kita melihat banyak betapa teman-teman LGBT itu ruang ekonominya, ruang ekspresinya itu terbatas di sektor-sektor formal, dan teman-teman bisa memanfaatkan internet untuk menjadi sumber penghidupan, menjadi sumber ekspresi, sumber penyebaran informasi untuk teman-teman komunitas. Dan ruang ini akan semakin sempit, akan semakin mengecil gitu bagi teman-teman, karena pelarangannya sudah sangat jelas gitu. Di sini dilarang menyajikan perilaku lesbian. Terus di pasal 46 secara jelas bahkan melarang model iklan yang lesbian, homoseksual, biseksual, dan transgender. Jadi ruang-ruang yang semakin mengecil ini, ruang-ruang yang di sektor-sektor informal sudah semakin ditutup. Artinya negara pengen melakukan atau sedang melakukan pemiskinan struktural gitu bagi teman-teman yang ekspresinya dilarang seperti ini gitu. Semakin ruang lingkup ruang kerja teman-teman semakin semakin sempit dengan adanya RUU penyiaran ini. Kita tahu penyebaran informasi soal banyak hal yang ada berkaitan dengan LGBT itu dari internet. Jadi pendidikan seksual, pendidikan soal SOGI-SC dan lain itu secara jelas akan semakin sulit didistribusikan ketika itu audio dan audiovisual di dalam RUU penyiaran ini. Gitu sih kalau 4 pasal yang sangat diskriminatif gitu secara jelas gitu. Ekspresi LGBT dilarang. Boleh dilanjut? The last one sebenarnya tadi aku udah jelasin detail segala macam apa yang bermasalah dari RUU ini. So far karena kita berisik gitu di 29 Mei yang lalu sebenarnya ada pembahasan di balik gitu. Pembahasan itu tujuannya adalah untuk pengesahan RUU penyiaran yang tadinya dari draft menjadi RUU penyiaran. Ketika dia jadi RUU penyiaran, jalan ke depan akan semakin cepat kan, maksudnya untuk bisa disahkan gitu. Untungnya kita bisa sedikit bernafas lega dulu sebentar aja karena kita udah berhasil bikin DPR nunda gitu pembahasannya. Tapi memang kita perlu tetap hati-hati karena masih ada waktu 3 bulanan kurang lebih sampai September gitu, karena mereka tujuannya adalah sah sebelum 30 September. Meskipun sebenarnya jalannya masih jauh gitu ya, kalau dari RUU sampai ke pengesahan itu masih jauh banget gitu. Tapi apa yang bisa lu percaya gitu dari negara ketika banyak undang-undang bisa disahkan dalam kedepan mata gitu. Jadi kita tetap harus wanti-wanti dengan RUU penyiaran ini. Itu sih. Ada lagi nggak ya? Coba deh next. Oh ya, ini poin yang perlu kita cermati juga bareng-bareng gitu, karena tadi aku udah bilang oke, kayaknya sih bisa ya ini nggak sah di tahun ini, tapi ada juga teman-teman peluang RUU ini bisa tetap lolos gitu di 3 bulan ke depan, sebetulnya di 3 bulan ke depan gitu. Dan sayangnya isu LGBT itu bisa potensial digunakan oleh teman-teman atau oleh kalangan yang konservatif untuk mengajukan artinya RUU penyiaran ini memberikan perlindungan nih terhadap anak-anak kita, terhadap keluarga kita untuk terhindar dari konten-konten yang berbau LGBT gitu. Untungnya suara-suara itu belum ada atau belum terdengar segitu besarnya, karena sebenarnya lebih jauh dari itu RUU ini sebenarnya mengganggu semua orang gitu, mengganggu sumber hiburan orang-orang, mengganggu kesenangan orang-orang, gitu, mengganggu bagaimana orang-orang untuk berekspresi gitu. Jadi memang untungnya isu itu belum besar, jadi memang kita perlu sangat strategis untuk mengadvokasi RUU penyiaran ini.
Gitu sih. Nah, apa yang bisa dilakukan sebenarnya Remote TV saat ini lagi mengupayakan upaya lobby gitu selain ke Komisi 1, tapi juga kita pengen punya imajinasi. Terus gimana sih sebenarnya mengawasi platform digital kita gini, karena status quo-nya saat ini adalah eh, platform digital di regulasi kita itu unregulated, tidak tidak ada regulasi yang mengatur bagaimana mereka bekerja di ruang di specifically di Indonesia dan digunakan oleh kita gitu. Adapun PSE kan, Permen Kominfo PSE gitu, dan itu hanya mewajibkan mereka terdaftar, pengelolaan data dan lain-lain gitu. Memang belum ada gitu bagaimana kita bisa menuntut akuntabilitas platform-platform itu. Nah, menurut kami memang itu perlu gitu, karena kita perlu punya imajinasi bagaimana meregulasi mereka gitu, dengan perspektif perspektif HAM, perspektif masyarakat sipil gitu, supaya mereka juga nggak unregulated sebenarnya. Kalau stance-nya adalah kita mau mereka diregulasi, tapi regulasi seperti apa yang bisa ideal untuk semua pihak gitu. Kurasa gitu dulu kali ya. Nanti kita bisa diskusi lebih lanjut. Jadi itu pemantiknya. Terima kasih. Terima kasih Kak Bena atas diskusinya. Oke, sekarang teman-teman waktunya sesi tanya jawab. Kalau ada yang mau kalian tanyakan atau sampaikan mengenai pendapat, refleksi, atau bagi-bagi pengalaman mengenai materi kita tadi, silakan teman-teman buka mikrofon atau ketik aja di kolom chat. Terus jangan lupa ya teman-teman isi formulir kehadiran di chat, di formulir link di chat. Oke, silakan teman-teman kalau ada yang mau bertanya. Mungkin sambil kita nunggu, saya ada pertanyaan untuk Kak Bena. Nah, kita kan udah diskusi tadi, terlihat gitu loh, sangat jelas dari hasil diskusi Kak Bena tadi, bahwa revisi RUU ini bukan untuk kepentingan siapapun yang terlihat gitu. Korporat swasta, dalam atau luar negeri, nggak menguntungkan. Masyarakat sebagai konsumen pun tidak diuntungkan juga oleh revisi RUU penyiaran ini. Yang berarti kan tidak ada keuntungan dari segi ekonomi untuk negara gitu. Dan sangat jelas mengekang kebebasan masyarakat. Terus terlihat gitu kalau aturan-aturan ini tuh dibuat oleh orang-orang kolot dan bigot gitu. Nah, pertanyaan saya, kalau menurut Kak Bena, apa sih kira-kira tujuan akhir di balik revisi RUU penyiaran ini? Apakah untuk meninggikan status atau kekuasaan KPI saja, atau ada hal lainnya, Kak? Iya, memang kalau dilihat dari regulasinya, sebenarnya nggak ada yang tidak ada yang diuntungkan gitu. Publik yang sebutlah publik yang nggak pro LGBT aja juga nggak diuntungkan, karena sebenarnya kan hiburan-hiburan mereka, kebebasan mereka bisa memproduksi konten dan lain itu kan dibatasi ya. Jadi yang rugi bukan cuma masyarakat minoritas, tapi publik secara besar aja udah rugi. Apalagi industri film, apalagi industri kreatif, konten creator gitu. Semuanya nggak ada yang diuntungkan gitu. Jadi sebenarnya yang siapa sih sebenarnya yang mau, apa sih tujuan besar mereka? Aku sih ngeliatnya gini ya, kayak aku setuju sama Lena tadi bilang, ini tuh kayak orang-orang kolot yang pengen ngatur hanya karena mereka pengen ngatur aja. Jadi kayak gue nggak ngerti nih sebenarnya sama teknologi ini. Terus apa namanya? Tapi mereka nggak ada yang ngatur. Gue mau ngatur deh gitu. Terus udah gitu kita bisa lihat dari siapa sih ini yang mau ngatur? Oh, KPI. Kalau KPI yang ngatur, terus dia punya kewenangan atau pekerjaan yang segitu besarnya, implikasinya apa? Budget mereka akan nambah. Jadi pendanaan atau APBN yang mereka punya gitu, itu akan makin gede karena justifikasinya adalah RUU ini. Mereka akan punya kewenangan yang sangat besar, so mereka butuh duit. Butuh duit buat apa? Ya butuh duit untuk melakukan pengawasan, untuk melakukan implementasi pengawasan dari RUU penyiaran ini. Jadi menurutku sih apa namanya clear lah, dan satu hal lagi ya selain itu,
ini kan sebenarnya mereka mau ngawasin platform streaming gitu-gitulah, sebutlah si platform streaming ini gitu. Menurut aku pasti ada sosok atau ada entitas yang menginginkan platform digital yang unregulated ini diregulasi supaya sebut gini, kayak di zaman atau di era yang sekarang semuanya orang condong menonton streaming tapi tidak menonton TV gitu. TV itu diregulasi dengan sangat ketat di undang-undang penyiaran. Sementara Netflix yang orangnya makin berkembang, maksudnya secara industri makin berkembang, itu nggak ada regulasinya. Jadi teman-teman bisa baca sendiri deh gitu. Kalaupun ini ada yang mendorong platform digital mau diatur, siapa sih sebenarnya yang mau siapa yang paling pengen mau ruang digital kita atau platform streaming kita atau platform digital kita diatur? Kemungkinan besar itu orang-orang yang ada di TV, orang-orang yang mereka punya media-media TV, karena mereka sebegitu diregulasi kan melalui undang-undang penyiaran yang lama. Tapi dan mereka semakin dying gitu, orang semakin meninggalkan TV, tapi orang-orang sekarang menonton streaming, cuma mereka sebagai perusahaan-perusahaan internasional terus beroperasi di sini, mereka nggak ada regulasinya. Jadi ya menurutku sih tujuan utamanya adalah menyamakan level playing field antara TV, media konvensional, dan platform-platform streaming gitu. Memang ada kepentingan bisnis dan lain-lain di sana gitu. Jadi memang sangat terlihat lah gitu sih. Oke, menarik ya. Berarti jadi kayak TV itu kan udah makin jatuh gitu. Kualitas mereka juga kan secara objektif nggak bagus-bagus amat gitu ya. Jadi bukannya mereka ingin meningkatkan kualitas televisi kita, tapi malah kayak ingin menjatuhkan pesaing yang lain gitu. Oke, menarik sih. Makasih Kak Bena. Terus ini ada pertanyaan di kolom komentar, kolom chat. Halo Kak Valen dari Aliansi Remaja Independen. Kak Valen cukup khawatir sama isu ini, dan kalau bisa bareng-bareng kolaborasi untuk advokasi di RUU penyiaran sebelum lolos. Nah, pertanyaannya untuk Kak Bena, kira-kira apa aja yang bisa kita kontribusikan untuk isu ini? Halo Valen, terima kasih. Terima kasih atas concern-nya dan semangat buat berkontribusi gitu ya. Apa namanya, yang bisa dilakukan banyak banget sebenarnya. Kayak Remo TV kemarin itu kami sangat gencar untuk mencoba banyak hal. Pokoknya kami mau produksi konten ini, kami mau kerjasama atau kolaborasi sama orang-orang. Sorry. Kedengeran nggak? Oh oke. Oh sorry, kirain aku. Iya, jadi yang bisa dilakukan bareng-bareng adalah kolaborasi konten, memperbanyak konten-konten supaya jejak digital penolakan dan penolakan terhadap RUU penyiaran tuh terus ada gitu setidaknya sampai September dulu gitu, sampai memastikan RUU ini tidak disahkan dulu gitu di periode ini dan dimulai lagi pembahasannya di periode selanjutnya. Jadi banyak banget yang bisa dilakukan. Kita bisa kolaborasi konten, bikin podcast kayak Malaka Project itu sangat doable, sangat bisa dilakukan. Jadi teman-teman Ari bisa kontak aku juga untuk Remo TV, kita bisa kolaborasi bareng. Teman-teman yang lain juga bisa. Oke, terima kasih Kak Bena. Semoga itu menjawab ya Kak Valen. Oke, selanjutnya pertanyaan itu Kak Andre mungkin mau menyampaikan sesuatu. Iya Kak, saya mau nanya juga ke Kak Bena. Tadi Kak Bena bilang udah udah ngelobi Komisi 1 ya. Mau bisa diceritain nggak sejauh apa proses lobbynya itu berlangsung dan gimana respon mereka gitu. Terima kasih. Secara internal Remo TV ke Komisi 1 juga sebenarnya masih sangat terbatas gitu pendekatan kita ke sana gitu. Kita memegang beberapa orang-orang yang sangat strategis gitu ke sana. Tapi memang masalahnya adalah
orang-orang yang ada di posisi-posisi strategis dalam penyusunan draft ini adalah orang-orang yang ada di PKS, partai PKS gitu. Ada siapa namanya? Aku lupa. Abdul Haris sama Sukamta. Dua orang ini adalah dua orang yang sangat berperan besar gitu di RUU penyiaran ini. Dan proses perjalanan RUU penyiaran nanti sampai pengesahan gitu. Nah, mereka sangat susah untuk di reach out, tapi kami mendekati tenaga ahli mereka. Setiap ini kan punya tenaga ahli ya. Jadi memang saat ini kita jadi tahu situasi di dalam itu seperti apa gitu. Apa yang mereka lagi lakukan gitu terkait RUU penyiaran ini. Termasuk informasi yang terakhir kita tahu adalah mereka memang menghold RUU Undang-Undang Penyiaran ini selama sampai setidaknya di Juli ini gitu. Makanya Remote TV secara internal mengikuti dinamika di sana gitu. Soalnya di Komisi 1 kan sebenarnya juga bukan undang-undang penyiaran ya, bukan cuma undang-undang penyiaran gitu. Ada beberapa isu gitu yang dipegang oleh Komisi Penyiaran. Makanya keterbatasan jaringan ke Komisi 1 itu kami tutup dengan bikin kampanye publik menjadi sangat berisik dulu gitu, supaya mereka ketar-ketir aja dulu gitu, ketar-ketir untuk nggak mengesahkan, nggak melanjutkan pembahasannya dulu gitu. Sebenarnya gitu sih situasi internal Remote TV gitu kalau ke Komisi 1. Oke, terima kasih atas jawabannya Kak Bena. Terus ada satu lagi dari Clarissa, silakan kalau ada yang mau Kak Clarissa sampaikan. Ini Kak, saya Clarissa dari mahasiswa magang Suara Kita. Mau bertanya kalau misalnya, apakah ada upaya dari lembaga Remote TV Remote TV atau dari kakaknya sendiri yang merupakan bentuk upayanya, dan juga apa tadi kamu? Oke Kak, aku Ineke izin join juga lewat akun ini. Jadi mau tanya Kak Bena, kira-kira adakah solusi atau upaya konkret yang bisa kita lakukan nih untuk orang-orang yang memang tidak punya kuasa atau peran yang penting dalam sosial media, misalnya untuk menyuarakan tentang RUU penyiaran ini, kira-kira ada nggak ya dari kakak sendiri maupun dari Remote TV? Terima kasih. Satu lagi Kak, terus kan kalau misalnya dari Suara Kita kan memang udah punya platform yang bisa menyuarakannya. Apakah dengan cara kakak bersedia menjadi pembicara di sini juga bentukan upaya dari Remote TV atau emang inisiatif kakak sendiri? Terima kasih. Terima kasih. Oke. Tadi pertanyaan pertama kalau nggak salah apa yang bisa dilakukan ya sebagai masyarakat sipil. Kalau sejauh ini kami berusaha mengkanalisasi penolakan teman-teman, salah satunya adalah dengan dengan petisi gitu. Pasti orang juga sebenarnya bertanya sih, petisi itu sebenarnya efektif atau enggak gitu. Tapi setidaknya kita bisa melihat dan mendokumentasikan penolakan itu dan untuk menjadi argumen tambahan ke Komisi 1. Jadi teman-teman bisa lihat lagi petisi dan bisa menandatangani petisi. Kedua, membantu masyarakat sipil lainnya atau organisasi masyarakat sipil lainnya ataupun Remote TV juga untuk ngejaga isu ini tetap di permukaan setidaknya sampai September nanti, tetap dibicarain, tetap jadi concern teman-teman gitu. Dengan cara bikin konten dan lain-lain gitu, kerjasama, kolaborasi, dan termasuk upaya hari sore ini gitu ya,
aku ada di sini mewakili Remo TV, bukan cuma personal gitu, tapi juga semangat bareng-bareng gitu untuk kita belajar bareng-bareng nih apa sebenarnya yang detail-detail yang paling bermasalah, dan itu harapannya bisa jadi modal informasi, modal pengetahuan untuk teman-teman bisa kulik lagi, untuk pelajarin lagi dan yang lain. Gitu sih Kak sejauh ini. Oke, terima kasih Kak Bena. Apakah sudah menjawab Kak Clarissa dan Kak Ineke? Sudah. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan dari Kak Febri dulu ya. Kak Bena, biasanya publik yang mendukung RUU ini, apa sih argumen pendukung mereka dan bagaimana caranya melawan mereka secara strategis? Oke, terima kasih. Ini pertanyaan menarik banget. Sebenarnya sejauh ini yang Remo TV amatin, orang-orang yang mendukung RUU ini sebenarnya hampir dibilang nggak ada, teman-teman. Ada satu yang kami amatin adalah Young Lex. Teman-teman tahu Young Lex kan? Apa sih, dia tuh rapper yang itulah gitu. Dia tuh ada di stand yang sorry, gue nggak setuju nih. Gue setuju RUU penyiaran untuk disahkan. Tapi dia tidak menyertakan argumen tambahan, keterangan atau opini dia terhadap stance dia itu sendiri. Jadi kayaknya sebenarnya kita menang di sini adalah menang dalam arti nyaris semua orang setuju bahwa RUU penyiaran ini memang menyebalkan, membahayakan, dan bikin kesenangan semua orang itu terganggu gitu. Jadi kita beruntung gitu ya. Jadi kalau pertanyaan adalah gimana cara meng-counter mereka? Karena suaranya sangat nggak ada, menurut aku sangat nggak minim banget gitu. Tapi pun ketika ada, sebenarnya juga mereka nggak ngasih tahu kita apa argumen mereka gitu. Jadi aku juga nggak bisa menyediakan counternya yang strategis itu apa, karena orang kayak Young Lex saja menyuarakan penolakan. Teman-teman bisa lihat konten dia, by the way, beberapa minggu yang lalu, sebulan yang lalu lah gitu, penolakan terhadap RUU penyiaran memang tidak substansial. Jadi kita menurutku tidak strategis juga untuk meng-counter itu gitu. Yang strategis adalah memperluas penolakan gitu, bikin semua orang semakin menyuarakan gitu, even sebesar hanya di Twitter gitu, penolakan terhadap, dan itu kan bikin justru semakin ramai kan, meramaikan algoritma penolakan gitu. Itu sih. Baik, terima kasih Kak Bena. Apakah sudah menjawab Kak Febri? Sudah, terima kasih Kak Bena. Oke, baik. Terima kasih Kak Febri atas pertanyaannya. Kemudian, waduh, banyak pertanyaan. Tenang, kita masih ada waktu ya, teman-teman. Kak Ardi dulu. Sorry, tadi ada ini distorsi. Oke, aku mau nanya, ini kan sebetulnya yang tadi kayak Kak Bena bilang, posisi RUU-nya masih abu-abu kan, karena yang mendukung juga nggak bisa ngasih jawaban yang substansial gitu. Nah, aku cuma ngebayangin gini aja, kalau misalnya nanti RUU ini akan disesuaikan lagi, kan tadi kan ada minoritas gitu ya, menyuarakan minoritas gitu. Nah, kebiasaannya Indonesia kan begitu ya. Biasanya akan disesuaikan, minoritasnya dipilih gitu. Jadi misalnya difabel atau misalnya minoritas keyakinan misal atau kerukunan umat beragama. Tapi untuk LGBT-nya sendiri tetap akan dimasukkan. Pertanyaanku adalah kayak tadi posisi Kak Bena di Remo TV kan tadi juga bilang ada akses untuk mendekati si perancang RUU ini, misalnya PKS kan tadi ya yang dibilang, koreksi kalau aku salah. Nah, apakah teman-teman yang punya akses ke situ, misalnya Remo TV, gimana tanggapan atau tindakan teman-teman kalau misalnya RUU ini akan disesuaikan sesuai kemauan masyarakat mayoritas, tapi LGBT-nya tetap tetap ada di situ, kan berarti biasanya kan banyak yang
oh iya nggak apa-apa kan kan udah diubah jadi nggak apa-apa ada karakter antagonis misalnya. Tapi kan kalau LGBT kan memang harus tetap ada di situ, harus tetap ditolak gitu. Jika kan kalau ada kayak gitu, gimana tuh Kak Bena? Apa dari teman-teman Remo TV akan bagaimana kalau nanti disesuaikan tapi LGBT-nya tetap dimasukkan gitu. Makasih Kak. Oke, makasih Kak. Jadi memang ada kans si draft ini bakal direvisi nih misalnya. Karena sekarang ramainya kan sebenarnya karena jurnalistik kan, isu investigasi jurnalistik yang dilarang gitu. Jadi aku melihatnya justru ada potensi untuk hanya pasal soal jurnalistik yang dihapuskan. Sementara the whole RUU penyiarannya akan dibiarkan apa adanya dan dirasa sudah benar gitu. Termasuk pasal soal ekspresi LGBT yang menurut mereka ya ini sih udah benar gitu, sesuai gitu karena mayoritas publik tidak menginginkan ada ekspresi jurnalis, ekspresi LGBT gitu. Nah, yang Remo TV inginkan adalah karena RUU ini permasalahannya bukan cuma jurnalistik ya, bukan cuma pasal pers gitu, tapi yang bermasalah justru lebih mendasar dari itu. Bagaimana mereka mau masuk ke platform digital dengan logika pengawasan yang sangat gaptek gitu, hanya menerapkan logika, iya sangat kolot gitu, Jadi mereka cuma mau nyensor gitu. Nah, Remo TV akan sangat memperjuangkan bersama teman-teman CSO dan berusaha secara strategis menggunakan resources, menggunakan apapun itu yang bisa kita lakukan supaya bukan cuma soal pers yang dihilangkan, tapi justru juga memastikan untuk tidak ada pasal-pasal yang diskriminatif gitu, utamanya sama teman-teman LGBT yang akan tetap ada gitu pasal di sini. Cuma masalahnya adalah cara kerja politik di Indonesia seperti itu gitu ya, sangat populis, apa yang ramai atau apa yang menguntungkan banyak kelompok yang dominan biasanya itulah yang akan jadi produk hukum, produk legal dan lain-lain gitu. Yang fatal adalah sebenarnya ini adalah satu-satunya regulasi, satu-satunya undang-undang di Indonesia yang secara jelas melarang ekspresi LGBT. Kalau mau narik ke atas yang paling atas, Undang-Undang 45 dan segala macam, itu nggak ada teman-teman. Pasal-pasal yang memungkinkan pas undang-undang di bawahnya itu bisa mendiskriminasi kelompok tertentu. Jadi kita masih sangat kuat gitu. Kita punya argumen yang sangat kuat bahwa undang-undang level teratas bahkan tidak memperbolehkan, tidak memungkinkan undang-undang di bawahnya itu untuk melakukan diskriminasi. Jadi Remo TV akan sangat mengupayakan gitu supaya nanti ketika revisi, harapannya sebenarnya di periode ini dibatalin dulu gitu. Nanti di periode selanjutnya kita akan mendorong penyusunan yang lebih lebih partisipatif lah, dan bukan cuma hanya partisipatif tapi partisipasi masyarakat sipil tuh meaningful gitu dalam penyusunan ini gitu. Gitu sih teman-teman, semoga menjawab. Oke, terima kasih Kak Bena. Apakah sudah menjawab Kak Ardi? Sudah. Oke, terima kasih. Terus ada pertanyaan lagi di kolom chat. Kak Natasha dulu. Halo Kak, mau tanya, adakah sisi positif atau perubahan yang baik dari RUU ini? Atau adakah cara yang kita bisa lakukan untuk mengatasi peresmian sebelum bulan September? Oke, kalau ditanya apa sih sisi positif yang baik atau dari perubahan-perubahan ini, aku sangat yakin menjawab tidak ada yang positif di RUU ini, tidak ada yang baik dari RUU ini. Kenapa? Karena mereka sudah salah dari sangat mendasar gitu. Mereka tidak jelas maunya apa, mereka tidak jelas mau mengatur teknologi penyiaran yang seperti apa di internet gitu. Kedua,
mereka hanya mengimplementasikan logika lama, logika media konvensional yang lama gitu di TV untuk ke platform digital. Sementara kan tadi aku cerita kalau orang itu bisa agensinya sangat besar gitu di depan gadget masing-masing gitu, di depan platform digital yang ditonton gitu. Berbeda dengan ketika kita ada di TV. Jadi dengan menerapkan logika konvensional ke digital itu aja udah salah gitu. Jadi implikasinya jadi banyak gitu. Mereka jadinya censorship, padahal regulasi apalagi regulasi seperti undang-undang penyiaran ini semestinya memungkinkan publik itu berdaya, justru memungkinkan publik itu bisa mengontrol dirinya sendiri gitu. Oke, mereka kayak ini belum usianya nih, atau ini adalah informasi yang disajikan ini tidak benar gitu, karena tidak faktanya tidak jelas dan lain-lain. Jadi regulasi semestinya begitu teman-teman, memungkinkan orang atau individu itu bisa memilah, mencerna, mengolah informasi yang dia dapat di internet gitu. Karena di internet tuh informasi itu udah banjir gitu. Jadi menerapkan logika censorship tuh jadi kayak lu cuma disuapin aja, kayak mereka nyuapin kita informasi yang menurut mereka benar gitu, dan itu adalah praktik yang semestinya nggak kayak gitu, apalagi di ruang digital kita gitu sih. Jadi nggak ada yang positif dari RUU ini karena sudah salah sejak dari yang paling mendasar. Oke, terima kasih Kak Bena. Tadi ada satu lagi pertanyaan dari Kak Natasha. Adakah cara yang bisa kita lakukan untuk mengatasi peresmian ini sebelum bulan September? Yang bisa kita lakukan adalah, kalau bagi publik atau audiens atau bagi CSO, berisik terus gitu di media sosial, bikin konten, bikin penolakan, kerjasama, kolaborasi gitu, dan intinya menjaga bahwa orang tuh masih marah gitu, orang tuh nggak ada yang setuju loh RUU penyiaran. Jadi lo sebagai regulator nggak punya alasan kuat untuk mengatur apa yang akan mereka atur. Sementara orang-orang yang menggunakannya aja semuanya nggak ada yang setuju, nggak ada yang mau diatur sedemikian rupa gitu. Jadi memang berisik dulu di media sosial, jaga isu RUU penyiaran sampai September untuk tetap ada diomongin gitu, supaya orang nggak lupa dan supaya mereka nggak lengah, mereka nggak berpikir kita lengah gitu. Oke, terima kasih Kak Bena. Apakah sudah menjawab Kak Natasha? Oke, sudah jelas Kak. Terima kasih. Oke, baik. Pertanyaan berikutnya dari Kak Suha. Silakan Kak. Halo, saya punya 2 pertanyaan. Yang satu, kan gimana ya? Platform Indonesia itu bakalan lebih di-amplify kan. Sementara yang saya sadarin platform Indonesia itu kebanyakan news of Indonesian news gitu. Jadi gimana kita bisa yakin the news that we get itu unbiased around the world kalau RUU ini disahkan. Terus biasanya kan law ini dibuat dengan interest sepihak at heart. Terus ini menguntungkan siapa gitu? Karena yang saya lihat ini sepertinya menguntungkan kayak penyiar media Indonesia. Tapi mereka juga agak ada di disadvantage nih. Jadi siapa yang diuntungkan sebenarnya dengan adanya ini? Karena yang saya sadarin trendnya a law is passed if it puts someone at a good position gitu. Jadi siapa yang diuntungkan? Terima kasih. Oke.
Ini sebenarnya seperti yang tadi aku jelasin ya, sebenarnya dalam RUU ini yang paling diuntungkan sebenarnya juga enggak diuntungkan banget gitu. Tadi misalnya aku cerita kalau kemungkinan yang akan diuntungkan dan yang menginginkan regulasi undang RUU penyiaran ini mengatur atau meregulasi platform digital adalah TV misalnya. Tapi sebenarnya TV juga nggak diuntungkan banget karena mereka dying, maksudnya semua orang sudah berpindah platform, semua orang berpindah sumber informasi gitu, tidak lagi bergantung pada media TV gitu. Jadi kalau pertanyaannya, oke, mereka yang paling diuntungkan, tapi apakah iya sediuntungkan itu? Menurutku enggak juga gitu. Dan apakah kemudian berarti pemerintah yang akan diuntungkan? Sure, pemerintah akan diuntungkan, terutama pada pasal-pasal yang seperti pelarangan jurnalistik investigasi. Artinya praktik-praktik korupsi, praktik-praktik menjalankan negara yang tidak bertanggung jawab itu akan semakin aman karena artinya jurnalis kita, media-media kita tidak lagi punya ruang untuk memberitakan informasi yang levelnya bukan lagi di permukaan gitu, bukan lagi seperti berita hard news biasa, tapi justru di level yang sangat investigatif gitu, yang butuh pencarian informasi yang mendalam segala macam. Itu tuh nggak ada ruang lagi teman-teman. Dalam praktik seperti itu, yang diuntungkan jelas pemerintah, penguasa gitu. Mereka yang tidak ingin diganggu bisnisnya, praktik-praktiknya, praktik korupsinya dan lain-lain gitu. Kurang lebih sebenarnya gitu sih, siapa yang diuntungkan dan siapa yang sebenarnya benar-benar diuntungkan gitu di RUU penyiaran ini. Semoga menjawab, Kak Suha. Oke, terima kasih Kak Bena. Apakah sudah Kak Suha? Sudah. Oke, terima kasih Kak Suha atas pertanyaannya. Kita lanjut, masih ada waktu 6 menit lagi. 2 lagi ya. Pertama Kak Ratih dulu. Halo Kak Bena, kira-kira gimana ya kita bisa mulai berbagi-bagi soal perjalanan RUU ini dan perubahannya ke masyarakat umum. Jadi semakin banyak yang bantu mengawasi dan mengkritisi isi diskusinya, kayak hal penting mudah apa yang bisa kita sampaikan. Oke, gimana ya caranya kita bisa memperluas penolakan gitu ya dari masyarakat umum gitu. Aku ngerti sebenarnya ini pasti concern-nya juga nggak semua orang ngerti ketika kita ngomong teknis-teknis di dalam undang-undang. Apalagi RUU penyiaran yang bakal ngawasin hal-hal yang sangat teknis gitu ya, kayak tadi soal TV, pengawasan verifikasi, teknologi UGC dan OTT, bagaimana pengawasannya dan lain-lain gitu. Jadi memang PR-nya sangat ada di bidang ada di ranah komunikasi gitu, komunikasi publik. Kita nggak bisa ngomong secara teknis ke masyarakat umum. Jadi coba sampai kita perlu mengolah pesan supaya orang yang sangat awam sekalipun yang memang dia juga misalnya nonton YouTube gitu atau nonton Netflix gitu, tapi bisa ngerti bahwa mereka ada di situasi yang terancam kebebasannya gitu, bukan cuma kebebasannya dia berekspresi tapi juga bahkan kebebasan dia mengkonsumsi konten-konten yang ada di platform-platform tersebut. Menurutku sebenarnya kalau dalam ranah yang sangat personal kita bisa ngobrol sih ke temen, ke keluarga dan lain-lain gitu ya, untuk ngasih pengertian di tahap yang lebih mudah dicerna gitu, sambil tetap memproduksi banyak konten dengan bahasa yang lebih mudah dicerna oleh orang gitu, nggak yang sangat teknikal dan lain-lain gitu. Kita perlu menghindari seperti itu gitu, supaya semakin banyak orang yang bisa mencerna apa yang sebenarnya diinginkan dari RUU ini. Itu sih Kak Ratih. Oke, terima kasih Kak Bena. Apakah sudah menjawab? Oke, sudah menjawab ya, terjawab.
kita mungkin langsung ke pertanyaan terakhir ya Kak. Ini Kak Andre mau menyampaikan sesuatu lagi. Silakan Andre. Oh iya, saya juga mau nanya lagi. Tadi kan dibilangnya bakal dikebut sampai September. Tapi kalau lihat di berita-berita, ini kan baru desas-desus dari teman-teman media ya. Maksudnya, apakah DPR sendiri gitu misalnya sudah mengeluarkan statement resmi kalau mereka akan ngesahin sebelum sebelum September gitu. Ya itu aja sih. Terima Iya, kasih. eh, pernyataan seperti itu memang kita tidak dapatkan dari pernyataan DPR di media gitu. Kalau teman-teman ngikutin beritanya, Komisi 1 itu mereka bilang gini, saya belum menerima draftnya gitu, jadi saya nggak bisa banyak ngomong gitu. Karena memang secara eh, untuk mereka bisa ngomong secara official di hadapan media, si draft RUU penyiaran ini perlu sampai di level pembahasan di eh, aku lupa, pembahasan di level balik atau Komisi 1 gitu. Pengesahannya seperti itu. Nah, posisinya draft ini tuh masalahnya belum disahkan di rapat balik gitu. Nah, rapat balik tadi tujuannya adalah untuk pengesahan RUU. Kalau RUU ini udah disahkan jadi RUU, itu baru bisa teman-teman nyampe ke Komisi 1. Nah, mereka bisa ngomong bahwa mereka pengen ini. Sayangnya karena situasinya secara publik seperti itu, cuma di belakang aku mengikuti banyak diskusi Dewan Pers dan Komisi 1, orang-orang yang ada di Komisi 1 secara personal menyuarakan bahwa RUU ini memang harus dikebut gitu sebelum periode mereka berakhir di 30 September gitu. Kayak uh, Bobi Laksono ya, siapa ya, anaknya orang Golkar di Komisi 1, anaknya Agung Laksono, aku lupa banget namanya, sorry. Itu dia yang memang mengatakan bahwa sebagai orang di Komisi 1, RUU ini memang masih sah di 30 September gitu. Makanya memang ya karena itu secara praktik itu menguntungkan mereka gitu, karena Komisi 1 di periode ini mereka tidak mengesahkan RUU apa-apa. Jadi di negara yang senangnya bikin umbul-umbul, jadi mereka mesti punya produk yang oh ini jadi kayak legacy mereka gitu. Nah, mereka pengen RUU ini jadi legacy bagi mereka, dari mereka untuk iya karena ini adalah hasil kerja kita gitu. Ini hasil kerja kita udah bikin RUU gitu. Makanya kita udah kerja, kurang lebih gitu sebenarnya. Memang secara publik tidak ada pernyataan seperti itu, tapi di balik layar obrolan soal bagaimana mereka sangat ingin mengesahkan ini tuh sangat kenceng keluar dari anggota-anggota Komisi 1-nya itu sendiri. Gitu. Dave Laksono ya, Kak ya? Ya, Dev Laksono. Thank you. Aku lupa banget. Makasih, Kak. Oke, terima kasih atas pertanyaan tadi. Oke, mungkin cukup satu pertanyaan lagi nyempil sebelum kita selesai sesi diskusi hari ini. Ini ada pertanyaan di kolom komentar dari Kak Robert, mau bertanya apakah ada tantangan yang diterima oleh perubahan-perubahan dari RUU itu sendiri? Aku bingung apa yang dimaksud tantangan yang diterima oleh perubahan-perubahan dari RUU itu sendiri. Mungkin mau Mungkin elaborasi. bisa elaborasi, Kak Robert? Mungkin tadi pertanyaannya Kak lebih ke apakah setiap perubahan-perubahan dari RUU itu yang tadi katanya kan berubah gitu kan, kayak misalnya apa tadi yang di share itu ada nggak tantangan tersendiri gitu ketika terjadi perubahan itu seperti itu Kak? Sebenarnya ini ya, perubahan-perubahan kan sebenarnya tadi yang paling mendasar adalah apa namanya, mereka memperluas definisi penyiarannya menjadi bukan cuma TV dan media konvensional, tapi juga di platform digital gitu. Nah, apa tantangannya kalau mau mengawasi itu? Tantangannya banyak banget teman-teman. Tadi ya gimana? Pertama, bagaimana caranya KPI bisa mengawasi teknologi yang sifatnya seterbuka itu. Semua orang bisa mengkonsumsi dan bisa memproduksi
di platform itu, bukan kayak TV. TV oke, ada perusahaannya, ada pembatasannya segala macam. Mereka hanya mereka punya kuota masing-masing, bahkan untuk beriklan, untuk bersiaran gitu. Nah, di dalam ketika mereka mau memperluas apa namanya praktik tadi, pengawasan terhadap platform digital, how mereka pun sendiri nggak tahu gitu bagaimana caranya, karena aku atau kamu bisa upload konten di YouTube sendiri gitu. Terus ngapain mesti verifikasi ke KPI? Kan kalau aku mungkin bisa upload sendiri, aku ngapain verifikasi ke KPI? Jadi kayak sangat useless gitu. Itu pertama. Kedua, apa namanya? Tantangan datang dari badan atau lembaga yang mengawasi itu sendiri, dari KPI. Seberapa besar sih resource yang mereka punya kalau nafsu mereka adalah mengawasi atau meregulasi teknologi atau penyiaran yang bahkan tuh 24 jam lu bisa, orang tuh bisa upload, orang bisa nonton segala macam. Bagaimana mereka misalnya memberikan kuota gitu, kuota atau batasan konten? Tidak, aku rasa logikanya nggak bisa sih gitu. Jadi tantangannya bahkan juga sangat teknis seperti itu, yang mereka sendiri pun nggak tahu gitu. Orang-orang yang akan mengawasi ini nggak tahu bagaimana caranya mereka bekerja nanti, gitu sih. Oke, terima kasih Kak. Oke, terima kasih atas pertanyaannya Kak Robert. Dan ini udah 5:30 ya teman-teman, jadi sesi diskusi kita sudah mau selesai. Terima kasih banyak atas pertanyaannya teman-teman. Mungkin sebelum kita ini, kita boleh buka kamera dulu ya teman-teman. Mau ada sesi dokumentasinya. Terus jangan lupa teman-teman, tolong isi formulir kehadiran di kolom chat. Oke, apakah sudah siap semuanya? Oke. Sudah? Oke, nggak apa-apa. Yang nggak bisa buka nggak apa-apa. Oke, sudah ya. Kita foto. 1, 2, 3. Oke, sudah. Oke, terima kasih Kaisa atas dokumentasinya. Terima kasih kepada Kak Bena yang telah menjadi pembicara untuk sesi diskusi kita hari ini. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah hadir hari ini, menyempatkan waktunya mengikuti kegiatan kita sampai akhir. Kemudian mungkin saya serahkan kepada Kak Esa. Oke. Terima kasih Lena, luar biasa sekali menjadi moderator hari ini. Sudah bisa bernafas lega sekarang. Ya, teman-teman, aku cuma mau mengingatkan yang belum mengisi daftar hadir, itu silakan. Lalu bagi mahasiswa-mahasiswa yang membutuhkan sertifikat gitu, misalkan bisa menghubungi melalui email ya, ada di form itu, form absen kehadiran tadi. Gitu. Lalu untuk berikutnya mungkin kita akan mengadakan lagi PSK di bulan Juli apa Agustus ya. Mungkin kayaknya Agustus deh kayaknya. Gitu. Mungkin dengan tema-tema yang lebih relevan lagi nanti di bulan depan, atau mungkin juga kalau pembahasan RUU ini ternyata menghangat kembali, kita bisa juga bahas lagi gitu. Bisa bahas dari segi mana gitu. Gitu. Dari aku cukup sekian. Selamat bermalam minggu ya teman-teman. Untuk Kak Bena, terima kasih banyak udah menyempatkan waktu dari jam 4 tadi gitu. Semoga nggak kapok, kita hubung-hubungi terus. Enggak lah. Oke teman-teman, Zoom-nya ini akan aku matikan. Bagi yang belum mengisi absen, silahkan terlebih dulu mengisi gitu ya. Terima kasih, selamat sore. Terima kasih. Dadah.
Terima kasih.